Bagaimana jika sayuran yang Anda makan setiap hari, yang selalu Anda anggap sehat, ternyata mempercepat penuaan pada kaki, otak, dan sistem kekebalan tubuh Anda? Bagi banyak lansia, itulah yang terjadi. Dan yang terburuk, kebanyakan dari mereka bahkan tidak menyadarinya. Selamat datang di Health Facts, panduan terpercaya Anda untuk menua dengan baik. Saya Dr. James Rowan. Dalam video hari ini, kami akan mengungkap sebuah kebenaran yang mungkin mengubah cara Anda memandang makanan sehat. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa sayuran selalu baik untuk kita. Secara umum, itu benar. Namun, setelah usia 60 tahun, banyak hal berubah. Sirkulasi melambat, peradangan meningkat, penyerapan nutrisi melemah. Tiba-tiba, beberapa sayuran tertentu justru bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Beberapa sayuran dapat meningkatkan gula darah, lainnya mengiritasi lapisan usus. Bahkan ada yang merusak pembuluh darah kecil di kaki dan otak Anda. Seiring waktu, perubahan ini menyebabkan sirkulasi buruk, pikiran kabur, masalah keseimbangan, dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Satu studi yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology menemukan bahwa makanan tertentu, terutama sayuran spesifik, terkait dengan penurunan mobilitas dan memori yang lebih cepat. Ini bukan makanan langka. Mungkin sayuran itu ada di dapur Anda saat ini. Tapi jangan khawatir. Ini bukan video yang menakut-nakuti. Ini adalah video berbasis solusi. Karena untuk setiap sayuran yang sebaiknya dihindari, ada sayuran lain yang harus Anda mulai konsumsi. Inilah yang akan kita bahas. 3 sayuran yang sebaiknya Anda hindari, terutama jika Anda peduli dengan kaki, otak, dan kemandirian Anda. Dan 3 sayuran yang harus Anda makan untuk mendukung sirkulasi, kesehatan saraf, dan gerakan sehari-hari. Ini bukan tentang diet ketat. Ini tentang sains dan pilihan makanan yang lebih cerdas sehingga Anda bisa menua dengan kekuatan, kejernihan, dan percaya diri. Sebagai dokter, saya sering melihat lansia yang makan sehat tetapi tetap merasa lemah, pusing, atau pelupa. Dan seringkali, masalahnya bukan karena kekurangan sesuatu, tetapi karena mereka tidak menyadari apa yang perlu mereka hentikan. Itulah yang akan kita perbaiki. Jadi, jika Anda siap untuk mengetahui sayuran yang membangun tubuh Anda dan yang merusaknya, tetaplah bersama saya. Kita akan mulai dengan salah satu sayuran yang paling umum dan paling menyesatkan di piring lansia, kentang putih. Kentang putih. Mari kita mulai dengan salah satu sayuran yang paling umum dan menenangkan di piring makan malam lansia, kentang putih. Dihaluskan, dipanggang, digoreng, kentang putih adalah favorit yang membawa nostalgia. Hangat, akrab, dan hampir selalu ada di setiap acara keluarga. Namun, jika Anda berusia di atas 60 tahun, makanan pokok berpati ini mungkin diam-diam merugikan kesehatan Anda. Mengapa? Kentang putih memiliki indeks glikemik tinggi, yang berarti mereka cepat diubah menjadi gula. Ini menyebabkan lonjakan gula darah diikuti oleh penurunan drastis. Akibatnya, stres pada pembuluh darah dan peradangan di seluruh tubuh. Seiring waktu, peradangan ini mulai merusak kapiler terkecil, terutama di kaki, telapak kaki, dan otak Anda. Itu berarti sirkulasi buruk, sinyal saraf yang lebih lambat, serta risiko kesemutan, kram, dan masalah keseimbangan yang lebih tinggi. Ambil contoh Harold, 72 tahun, pensiunan sopir truk. Dia makan kentang tumbuk setiap malam. Itu satu hal yang tidak pernah saya tinggalkan, katanya. Tapi kemudian dia mulai merasakan perubahan. Bangun dengan lutut kaku, kaki yang terasa dingin dan mati rasa, serta kesulitan berdiri dengan stabil, terutama di tangga. Dia pikir itu hanya bagian dari penuaan. Namun, saat pemeriksaan rutin, kami meninjau pola makannya. Polanya jelas. Kentang putih, terutama dengan mentega atau krim, diam-diam memicu peradangan dan melemahkan sirkulasinya. Ini bukan hanya soal karbohidrat atau kalori. Ini tentang apa yang kurang dari kentang putih. Antioksidan, nutrisi yang melindungi sel Anda. Warna pucatnya menandakan kurangnya pertahanan terhadap stres oksidatif dan kerusakan sel. Dan ketika Anda menambahkan keju, krim asam, atau potongan bacon, itu menjadi lebih buruk. Lebih banyak lemak jenuh, lebih banyak garam, tekanan darah lebih tinggi, dan lebih banyak stres pada jantung Anda. Kabar baiknya, Harold membuat satu perubahan kecil.
Dia mengganti kentang tumbuk dengan brokoli kukus, sayuran hijau yang luar biasa. Kita akan bahas ini sebentar lagi. Setelah hanya 2 minggu, dia merasa lebih sedikit kekakuan, sirkulasi lebih baik, dan lebih percaya diri saat berjalan. Intinya, Anda tidak harus melepaskan makanan yang menenangkan. Cukup pilih kenyamanan yang cerdas, makanan yang menyenangkan jiwa dan mendukung kesehatan Anda. Jadi, sebelum Anda mengisi piring dengan kentang putih, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu kaki saya, atau diam-diam melemahkannya? Terong. Selanjutnya, sayuran yang terlihat polos, bahkan elegan, tetapi mungkin mengiritasi sendi dan melemahkan mobilitas Anda. Terong. Terong termasuk dalam keluarga Nixaceae, yang juga mencakup tomat, paprika, dan kentang putih. Meskipun beberapa orang bisa mentoleransi Nixaceae dengan baik, banyak orang dewasa di atas 60 tahun menjadi lebih sensitif seiring bertambahnya usia, terutama mereka yang memiliki artritis, kekakuan sendi, atau nyeri saraf. Mengapa? Ini karena senyawa alami yang disebut solanin. Solanin adalah bahan kimia pertahanan yang digunakan tanaman untuk melawan serangga. Namun, di dalam tubuh Anda, itu bisa bertindak sebagai iritan, terutama pada sendi yang sudah rentan, lutut, pinggul, dan punggung bawah Anda. Bagi lansia, efeknya terakumulasi perlahan. Tidak ada flare-up dramatis, hanya keausan harian. Mungkin sendi Anda terasa bengkak di pagi hari. Mungkin kaki Anda terasa berat. Mungkin menaiki tangga terasa lebih sulit. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena tubuh Anda terasa tegang dan tidak kooperatif. Solanin dapat menciptakan peradangan tingkat rendah yang menetap, tidak hanya di sendi, tetapi juga di otot, saraf, dan pembuluh darah. Dan inilah masalahnya. Terong ada di mana-mana. Panggang, bakar, atau rebus. Mereka menyelinap ke dalam makanan tanpa Anda sadari. Bahaya sebenarnya, solanin dapat memperlambat sinyal antara otak dan kaki Anda. Itu berarti refleks yang lebih lambat, keseimbangan yang lebih lemah, dan risiko tersandung yang lebih tinggi. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga emosional. Anda mulai menghindari tangga. Anda menolak acara sosial karena takut tubuh Anda tidak bisa mengikuti. Kabar baiknya, Anda tidak harus menghilangkan semua Nixaceae. Tapi, jika Anda mengalami nyeri sendi, masalah saraf, atau kekakuan, cobalah hindari terong selama beberapa minggu. Pantau bagaimana perasaan Anda. Apakah kekakuan berkurang, energi bertambah, atau keseimbangan membaik? Jika ya, Anda telah menemukan pemicunya dan menghilangkannya. Dan Anda punya banyak pilihan lain. Sayuran berdaun hijau, zucchini, wortel, sayuran cruciferous seperti bok choy dan kembang kol. Ini bukan tentang pembatasan, tetapi tentang ketepatan. Memilih makanan yang membantu Anda bergerak lebih baik, berpikir lebih jernih, dan tetap terhubung dengan kehidupan yang Anda cintai. Paprika hijau. Sekarang, mari kita bicara tentang sayuran lain yang terlihat sehat, tetapi mungkin tidak seaman yang Anda kira. Paprika hijau. Renyah, berwarna, umum dalam salad, tumisan, dan wrap. Namun, bagi lansia, terutama mereka dengan nyeri sendi, masalah pencernaan, atau ketidaknyamanan saraf, paprika hijau bisa diam-diam menyebabkan masalah. Mengapa? Jawabannya adalah lektin. Lektin adalah protein alami tanaman yang melindungi tanaman dari serangga dan hewan. Namun, di tubuh manusia, terutama yang sedang menua, lektin dapat menyebabkan kerusakan halus. Lektin menempel pada lapisan usus, menghambat penyerapan nutrisi, mengiritasi dinding usus, dan membuka celah kecil yang memungkinkan partikel yang tidak diinginkan bocor ke aliran darah. Ini memicu respons imun tingkat rendah, yang disebut leaky gut, dan menyebabkan peradangan, terutama di sendi dan saraf. Bagian yang sulit adalah peradangan ini terbentuk perlahan dan diam-diam. Mungkin pergelangan kaki Anda terasa kaku. Mungkin keseimbangan Anda sedikit terganggu. Anda menganggapnya sebagai bagian dari penuaan, tetapi kadang-kadang itu tidak sesederhana itu. Dan inilah faktanya. Paprika hijau hanyalah paprika merah, kuning, atau oranye yang belum matang. Mereka lebih murah, lebih umum, tetapi mengandung lebih banyak lektin dan lebih sedikit antioksidan. Jadi, meskipun terlihat sehat, mereka tidak menawarkan perlindungan yang sama dan mungkin menyebabkan lebih banyak kerusakan,
terutama bagi orang dengan sendi atau usus yang sensitif. Apakah memasak membantu? Sedikit, tapi tidak cukup. Dan karena kebanyakan orang makan paprika hijau mentah atau dimasak ringan, risikonya tetap ada. Jadi, haruskah Anda berhenti makan paprika hijau? Tidak selalu. Tapi, jika Anda memiliki nyeri sendi, kabut otak, atau masalah usus, cobalah hindari selama 2-3 minggu. Periksa apakah ada perubahan, lebih sedikit kembung, pikiran lebih jernih, keseimbangan lebih baik. Itu adalah umpan balik nyata dan perbaikan nyata. Alternatifnya, paprika merah, kuning, atau oranye. Mereka memiliki lebih sedikit lektin dan lebih banyak antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C. Mereka lebih manis, lebih kaya nutrisi, dan jauh lebih lembut bagi tubuh Anda. Pesannya, jangan takut pada makanan. Pelajari cara kerjanya di tubuh Anda. Wortel. Sekarang, mari beralih ke salah satu sayuran paling underrated di dapur Anda, wortel. Cerah, renyah, mudah disajikan sebagai camilan atau lauk. Tapi inilah yang sering dilewatkan orang. Wortel bukan hanya berwarna dan praktis, mereka sangat kuat, terutama bagi lansia yang ingin melindungi penglihatan, menjaga kekuatan kaki, dan menjaga pikiran tetap tajam. Mengapa? Wortel kaya akan beta-karoten, antioksidan kuat yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A membantu menjaga penglihatan sehat, terutama dalam cahaya redup. Seiring bertambahnya usia, risiko degenerasi makula meningkat, kondisi yang merusak retina, membuat sulit untuk membaca, mengenali wajah, atau mengemudi. Kabar baiknya, diet kaya beta-karoten dapat memperlambat penurunan itu, membantu Anda tetap mandiri dan waspada secara visual seiring bertambahnya usia. Wortel juga melindungi saraf dan pembuluh darah Anda, terutama di kaki dan telapak kaki. Antioksidan dalam wortel melawan stres oksidatif, yang merusak ujung saraf dan kapiler. Ini berarti sinyal yang lebih kuat dari otak ke otot, koordinasi yang lebih baik, dan risiko tersandung yang lebih rendah. Ketika saraf Anda bekerja lebih baik, Anda berjalan lebih mantap, merasa lebih aman di tangga, trotoar, atau permukaan yang tidak rata. Anda tetap percaya diri saat berbelanja, mengunjungi teman, atau menghabiskan waktu di luar ruangan, tanpa ragu-ragu. Dan jangan lupa, vitamin A juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang semakin penting setelah usia 60 ketika pertahanan alami mulai melambat. Jadi, segenggam wortel bayi atau semangkuk irisan wortel kukus bukan sekadar camilan. Itu adalah investasi harian untuk kemandirian Anda. Soal persiapan, mengukus lebih baik daripada merebus untuk mempertahankan nutrisi. Memanggang dengan minyak zaitun meningkatkan penyerapan vitamin. Hindari menggoreng atau memasak terlalu lama, karena itu merusak antioksidan. Dan yang terbaik, wortel terjangkau, mudah disimpan, dan tersedia sepanjang tahun. Anda tidak perlu superfood eksotis. Anda perlu makanan pokok yang cerdas, dan wortel adalah salah satu yang terbaik. Brokoli. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu sayuran paling kuat untuk menua dengan baik, brokoli. Tidak mencolok, tidak trendy, tetapi bagi lansia, ini adalah superstar yang diam. Brokoli membantu melindungi kaki, sendi, otak, dan aliran darah Anda. Apa yang membuatnya begitu efektif? Satu kata, sulforaphane. Sulforaphane adalah senyawa alami yang ditemukan dalam sayuran cruciferous seperti brokoli. Ini mengaktifkan enzim detoks, melawan peradangan pada tingkat seluler, dan mendukung kesehatan otak dan jantung. Mengapa ini penting? Karena seiring bertambahnya usia, peradangan menjadi musuh diam-diam yang memengaruhi segalanya. Tekanan darah, memori, kekakuan sendi, kelelahan otot. Sulforaphane membantu menghentikannya sebelum menyebabkan kerusakan. Brokoli juga kaya akan vitamin K, kalsium, dan serat. Nutrisi ini memperkuat tulang, menjaga arteri tetap fleksibel, dan mendukung pencernaan. Tidak seperti kentang putih, yang meningkatkan gula darah dan melemahkan sirkulasi, brokoli melakukan sebaliknya, menstabilkan keduanya. Kembali ke Harold, pensiunan sopir truk berusia 72 tahun. Dia dulu makan kentang tumbuk setiap malam. Lalu dia membuat satu perubahan, menggantinya dengan secangkir brokoli kukus. Awalnya, dia tidak yakin apa yang diharapkan. Tapi dalam 2 minggu, lututnya terasa lebih stabil, kakinya kurang bengkak,
dan dia memiliki lebih banyak energi sepanjang hari. Dia bahkan berkata, "Saya tidak lagi takut menaiki tangga." Itulah kekuatan sayuran yang tepat. Manfaat brokoli tidak berhenti pada sendi dan tulang. Brokoli juga mendukung kejernihan otak, berkat antioksidan dan folatnya. Ini melawan stres oksidatif, mendukung sinyal saraf yang lebih cepat, meningkatkan refleks, meningkatkan koordinasi, dan mengurangi kabut otak. Ini bukan hanya tentang apa yang diberikan brokoli, tetapi juga tentang apa yang membantu Anda hindari lonjakan gula darah, peradangan, dan masalah pencernaan. Cara memasaknya penting. Merebus terlalu lama menghancurkan sulforaphane. Kukus ringan atau tumis sebentar dengan minyak zaitun untuk rasa dan penyerapan nutrisi terbaik. Bagi Harold, satu perubahan itu membuat perbedaan. Berjalan, berdiri, berpikir, semuanya terasa lebih kuat. Tanpa suplemen, tanpa pil, hanya garpu dan sayuran. Bayam. Sekarang, mari kita beralih ke salah satu sayuran hijau paling kuat di piring Anda, bayam. Anda tahu itu sehat, tetapi jika Anda berusia di atas 60 tahun, bayam bukan hanya sehat, itu strategis. Mengapa? Karena bayam menargetkan 3 tantangan terbesar penuaan: sirkulasi yang lebih lambat, penurunan fungsi otak, dan respons otot yang lebih lemah. Apa yang membuatnya bekerja? Nitrat alami. Bayam kaya akan nitrat, senyawa tanaman yang melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, terutama di kaki dan otak Anda. Aliran darah yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen, otot yang lebih kuat, refleks yang lebih cepat, fokus yang lebih tajam, dan gerakan yang lebih mulus. Ini penting karena kebanyakan jatuh tidak dimulai dari kaki yang lemah, tetapi dari sinyal yang lambat. Ketika otak Anda tidak bisa berkomunikasi dengan otot cukup cepat, bahkan langkah kecil bisa berbahaya. Bayam membantu menyambungkan kembali sistem itu, sehingga gerakan menjadi mulus dan aman. Bayam juga kaya akan lutein dan zeaxanthin, 2 antioksidan yang melindungi penglihatan Anda. Mereka mendukung makula, bagian tengah retina yang bertanggung jawab atas penglihatan tajam dan detail. Seiring bertambahnya usia, degenerasi makula menjadi ancaman nyata. Ketika Anda tidak bisa melihat dengan jelas, Anda berhenti berjalan dengan percaya diri, ragu saat mengemudi, atau kesulitan melihat wajah dan kata-kata. Bayam membantu menjaga kejernihan itu sehingga Anda tetap aktif, terhubung, dan mandiri. Bayam juga menyediakan folat, magnesium, dan vitamin K yang mendukung kesehatan saraf, keseimbangan suasana hati, dan kekuatan tulang. Jadi, ya, bayam membantu Anda bergerak lebih baik, tetapi juga membantu Anda merasa lebih baik. Soal persiapan, merebus bayam terlalu lama adalah ide buruk. Itu menghilangkan nutrisi. Sebaliknya, tumis ringan dengan minyak zaitun atau tambahkan ke smoothie mentah. Metode ini melindungi antioksidan dan meningkatkan penyerapan vitamin. Anda tidak perlu banyak bayam. 1 genggam kecil per hari sudah cukup untuk mendukung otak, aliran darah, dan koordinasi Anda secara kuat. Jadi, lain kali Anda melewatkan bayam karena hanya sayuran hijau biasa, pikirkan lagi. Ini bukan hanya makanan. Ini adalah bahan bakar untuk kemandirian. Kesimpulan. Jadi, inilah ringkasannya. Kami telah melihat sayuran yang mungkin Anda makan setiap hari. Beberapa yang diam-diam merusak kaki, memori, dan keseimbangan Anda, dan lainnya yang membantu melindunginya. Sayuran yang sebaiknya dihindari setelah usia 60. Kentang putih, meningkatkan gula darah, memicu peradangan, dan melemahkan sirkulasi. Terong, mengandung solanin yang dapat mengiritasi sendi, saraf, dan koordinasi. Paprika hijau, mengandung lektin yang mengganggu pencernaan dan menyebabkan peradangan tingkat rendah. Sayuran yang sebaiknya lebih sering Anda makan. Wortel, mendukung penglihatan, kejernihan otak, dan komunikasi saraf. Brokoli, membantu mengurangi peradangan, memperkuat tulang, dan menstabilkan gula darah. Bayam, meningkatkan sirkulasi, mempertajam refleks, dan membantu menjaga penglihatan. Setiap pilihan ini mungkin terlihat kecil, tetapi bersama-sama mereka membentuk mobilitas, kejernihan mental, dan kemampuan Anda untuk tetap mandiri. Dan jika Anda berpikir, sudah terlambat untuk saya, ingat Harold. Dia berusia 72 tahun, makan kentang tumbuk setiap malam, lututnya kaku, keseimbangannya buruk,
dan dia pikir itu hanya cara penuaan bekerja. Lalu dia membuat perubahan sederhana, mengganti kentang dengan brokoli, menambahkan wortel dan bayam ke makan siangnya. Dalam beberapa minggu, dia tidak hanya merasa lebih baik, dia bergerak lebih baik, berpikir lebih jernih, dan hidup dengan lebih percaya diri. Itulah kekuatan pilihan berbasis sains yang cerdas. Anda tidak perlu suplemen mahal. Anda tidak perlu diet rumit. Anda perlu kejelasan dan konsistensi, karena setiap suapan adalah suara. Suara untuk kekuatan, energi, dan kemandirian, atau suara untuk kelemahan, peradangan, dan penurunan. Kabar baiknya, Anda bisa memilih lagi setiap hari. Jadi, pertanyaan saya untuk Anda, sayuran mana yang paling mengejutkan Anda hari ini? Apakah itu yang sering Anda makan? Atau yang Anda hindari tanpa menyadari manfaatnya? Beritahu saya di kolom komentar. Saya membacanya secara pribadi dan ingin tahu pendapat Anda. Jika video ini membantu, beri tanda suka, bagikan dengan seseorang yang Anda sayangi, dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan tips lain untuk menua dengan kuat, berpikir jernih, dan tetap bebas. Ingat ini, Anda tidak terjebak. Tubuh Anda selalu mendengarkan apa yang Anda berikan. Dan dengan setiap pilihan cerdas, Anda mengatakan sesuatu yang sederhana dan kuat. Saya masih di sini, saya masih peduli, dan saya masih ingin hidup dengan baik.